Salam jumpa. Pemirsa, batik sebagai kasana budaya bangsa kini kembali bangkit dan dicintai oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya ditandai dengan munculnya beragam inovasi untuk meningkatkan kualitas batik. Meniti Harapan hari ini akan mengajak Anda mengenal lebih jauh tentang inovasi motif pada batik. Tetapi sebelum saya berbincang dengan tamu kita, simak terlebih dahulu tayangan berikut. Batik saat ini menjadi salah satu ikon bagi Indonesia sejak ditetapkannya oleh Badan Kebudayaan dan Pendidikan PBB yaitu UNESCO pada Oktober tahun lalu. Semarak penggunaan batik oleh masyarakat, baik pegawai negeri dan pegawai swasta saat hari Jumat, menjadi pemandangan indah tersendiri di kota besar seperti Jakarta. Pemerintah pun turut mendorong usaha pengembangan batik sepenuh hati, dengan digelarnya beberapa pameran khusus kain yang diproses dengan malam atau lilin secara tradisional ini. Kebanggaan dan kecintaan akan batik sebagai warisan budaya asli Indonesia turut memunculkan berbagai macam terobosan baru dan alternatif di bidang ini. Misalnya munculnya batik dari berbagai daerah di Indonesia yaitu Sulawesi, Bali, dan Sumatera dengan motif dan corak warna yang khas. Selain itu, muncul juga inovasi pada proses pewarnaan dan bahan yang digunakan, yaitu dengan menggunakan bahan alami. Yang lebih membanggakan lagi, motif batik dapat dikaji dengan ilmu pengetahuan dan menghasilkan batik fisika. Adalah Bandung V Institute yang menemukan inovasi batik fisika ini. Dengan temuan ini, penciptaan motif batik dapat lebih beragam, dan masih tetap pada ketaatan dan nilai historis batik itu sendiri. Pemirsa, telah hadir bersama kita Mas Roland Dahlan, beliau adalah perwakilan dari tim riset Bandung V Institute, dan Mbak Rahmatia Gema Evani, CEO dari Akrobatik. Selamat datang Mas Roland. Mas Roland, bulan Oktober tahun lalu Indonesia telah mendapatkan suatu kebanggaan tersendiri ya, bahwa batik diakui sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Bagaimana tanggapan Mas Roland tentang hal ini? Masalah ini cukup kompleks ya, jadi bisa kita lihat dari berbagai perspektif. Pertama, jika kita lihat dalam perspektif pengakuan internasional, tentu saja kita harus berbangga sekali. Tapi belakangan diskusi-diskusi dengan para budayawan, mereka melontarkan berbagai kritik. Misalnya ada tenun ikat, songket, dan lain-lain. Mereka merasa batik sudah, kok kami belum. Kayak jadi timbul perbedaan kelas, akibatnya berbondong-bondong ingin semuanya ditampung. Tapi jika ditampung semua, jumlahnya sangat banyak, Indonesia begitu luas, lalu menimbulkan masalah-masalah baru. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, masalah inovasi. Jika batik menjadi warisan dunia, maka dia menjadi sangat terbuka. Inovasi dan pengembangannya bisa dilakukan oleh pihak manapun. Ini akan menimbulkan problematika jika inovasi di dalam negeri kalah dibandingkan dengan inovasi yang di luar negeri. Kedepan dia akan kontraproduktif. Nah, kalau kita berbicara inovasi nih Mas Roland, tentunya tidak terlepas dari selain kandungan filosofinya, terutama juga untuk ke depan ya, inovasi biasanya ada hubungan dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana memadukan unsur sains atau ilmu pengetahuan ini dengan warisan budaya batik? Iya, menarik sekali. Jadi di sini kita lembaga penelitian, jadi kita meneliti. Topik kita beberapa tahun kebelakangan ini adalah budaya. Jadi kita melakukan penelitian karena data yang terbanyak itu batik, maka kita teliti dengan batik. Ketika kita teliti ada dua karakteristik yang menarik pada batik. Jadi dia bersifat fraktal. Fraktal itu dimensinya pecahan, beda dengan geometri, dimensinya bilangan bulat. Dimensi 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau fraktal dia pecahan, 1,5, 2,4 di antara 1 dan 2, kurang lebih demikian. Nah, lalu kita teliti, dia satu desain utuh dia fraktal, satu motif elementer dia juga fraktal. Ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena fraktal adalah pendekatan baru dalam sains kontemporer saat ini, baru berkembang pada dekade 80-an, dan menariknya karakteristik ini telah diakuisisi oleh nenek moyang bangsa Indonesia ratusan tahun yang lalu. Secara saintifik ini sangat mengganggu mungkin kemapanan yang ada sekarang dalam ilmu pengetahuan. Jadi ketika itu kita publikasikan ke Journal of Mathematics and Culture, cukup menimbulkan kehebohan.
Ada berapa macam sih sebetulnya kalau kita klasifikasikan antara hubungan antara batik dengan fisika nih, atau yang sering disebut batik fisika nih? Iya. Jadi betul sekali Mas, kita harus menciptakan hubungan yang harmonis antara sains dan teknologi. Jadi praktal yang terbaru dalam sains telah ada ratusan tahun yang lalu dalam peradaban bangsa-bangsa di timur. Jadi seolah-olah kita kembali lagi seperti siklus, seolah-olah masa depan ilmu pengetahuan itu ada di masa lalu peradaban kita. Nah, kita kaji ada 3, kita dapat membagi dengan teknologi yang ada sekarang itu ada 3 klasifikasi batik. Yang pertama batik tradisional, dia dikomposisi oleh 2 atau lebih motif-motif dasar tradisional. Lalu yang kedua praktal murni. Dari matematika ada banyak teknik yang dapat kita kembangkan. Lalu yang ketiga, kita menggabungkan sebagian praktal murni, lalu sebagian lagi motif tradisional. Ini jadi ada tiga klasifikasi. Lalu teknologinya bisa terus berkembang. Misalnya untuk membuat motif dasar, kita membuat sistem fungsi teriterasi. Mungkin ke depan bisa kita kembangkan warna. Tapi secara umum kita bagi ke dalam 3 kategori tersebut. Menarik sekali, Mas Roland. Apakah itu juga menjadi pemicu latar belakang berdirinya akrobatik ya untuk mengembangkan lebih lanjut, mengkomersialisasikan batik fisika seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Roland, dari berbagai macam dan bahkan mungkin tidak terhingga permutasinya? Iya, jadi hasil software yang dikerjakan oleh BFI ini sangat menarik dan ada potensi untuk dibikin produk kreatif gitu. Setelah kita tes pasar juga animo masyarakatnya bagus dan agak unik dengan nama batik fisika itu, sehingga kita mencoba untuk berguna supaya produknya berguna untuk masyarakat banyak. Akhirnya sebenarnya tujuan kita adalah supaya batik sebagai tradisi budaya ini dikenal oleh anak-anak muda dan masyarakat pada umumnya. Menggunakan kata-kata batik fisika, berarti memerlukan edukasi daripada masyarakat juga. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan batik fisika menurut Mbak Evan? Batik fisika ini hadir atas inovasi dari teknologi dan ilmu pengetahuan tentunya, tanpa menghilangkan ciri khas dari batik tradisional itu sendiri, sehingga pakem-pakemnya tidak hilang. Produk-produknya apa nih? Saya lihat ada contoh misalnya baju, kaos ya. Ada bentuk-bentuk desain. Produk-produk selain pakaian ada produk apa lagi ya? Ini yang ditampilkan saat ini adalah kemeja, kaos, baju saya, baju Bapak Roland. Kenapa kita pertamanya ini? Karena pertamanya masuknya ingin anak muda kenal tentang batik. Tapi seiring berjalannya waktu, software ini berguna banyak banget gitu. Akhirnya kita juga sering melakukan kerjasama dengan pembatik tradisional untuk motif-motif yang ada gitu, untuk batik cap, batik tulis, seperti itu. Selain pakaian, adakah kegunaan atau aplikasi yang lain? Oh banyak, perkembangannya tuh banyak. Salah satunya adalah memasukkan logo perusahaan dengan motif batik tertentu, disesuaikan dengan corporate colornya, sehingga hadirlah batik perusahaan yang sangat personal gitu. Menarik sekali Roland, Evan, tapi kita jeda dulu sebentar.